Anggota Polsek Talang Padang mengingatkan pedagang dan pembeli takjil patuhi protokol kesehatan. Anggota Polres Lampung Selatan membubarkan paksa puluhan kendaraan yang nekat ingin menyeberang. Tapi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Anggota Polsek Talang Padang mendatangi pasar takjil dadakan. Di pasar dadakan masih banyak pembeli dan penjual yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Anggota Polsek Talang Padang tak pernah lelah menyosialisasikan himbauan pemerintah dalam mencegah dan memutus mata rantai COVID-19. Kali ini petugas mendatangi pedagang takjil di pasar dadakan di Kecamatan Talang Padang dan Gisting. Polisi mengingatkan untuk menjaga jarak dan memakai masker. Tidak boleh. Polisi meminta pembeli di pasar dadakan takjil untuk mematuhi protokol kesehatan. Pembeli dan pedagang diingatkan untuk memakai masker. Mereka juga dianjurkan untuk menjaga jarak 1 hingga 2 meter. Sejumlah pembeli di pasar takjil Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang tidak mengindahkan himbauan ini. Hal yang sama juga dilakukan pembeli dan pedagang di pasar takjil Jalinbar Gisting. Warga berdalih lupa untuk menggunakan masker. Pedagang yang tidak memakai masker langsung memakainya, sementara pembeli yang tidak membawa masker berjanji akan memakainya saat di luar rumah. Polisi meminta warga mematuhi protokol kesehatan agar tidak terinfeksi virus corona. Pasar dadakan takjil pada bulan Ramadan. Ya, di situ kami sosialisasikan kepada masyarakat apabila keluar rumah harus tetap memakai masker dan kalau seandainya bertemu harus melakukan jaga jarak dari satu dan lainnya. Pasar takjil di wilayah Kabupaten Talang Padang ada beberapa tempat ya. Tadi salah satunya di Sinar Banten ya, Kecamatan Talang Padang. Kepada masyarakat ya, untuk seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Talang Padang, apabila keluar rumah harus memakai masker, hindari perkumpulan, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, ya, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Selain memakai masker dan menjaga jarak, petugas juga meminta warga untuk rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sosialisasi protokol kesehatan akan terus dilakukan untuk mempercepat penanganan COVID-19. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah dan MUI meminta umat muslim untuk beribadah sholat tarawih di rumah. Hal ini juga dilakukan jamaah Masjid Jami Ut-Taqwa, Pekon Negara Batin, Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus. Ya kalau untuk masyarakat malah senang. Pengurus Masjid Jami Ut-Taqwa melarang aktivitas sholat tarawih berjamaah selama Ramadan. Larangan ini menindaklanjuti himbauan pemerintah yang meminta warga beribadah di rumah selama Ramadan. Pelaksanaan ibadah di rumah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 tidak hanya sholat tarawih. Pemerintah juga meminta warga tidak menggelar buka bersama di masjid. Pembatasan aktivitas di masjid selama pandemi COVID-19 juga disampaikan MUI dengan meminta umat Islam beribadah di rumah. Sholat berjamaah kemarin memang ya kita akui sebagai salah satu wakil dari masyarakat, tokoh masyarakat termasuk tokoh agama. Di malam pertama memang kita adakan. Kita bukan termasuk mengabaikan apa yang telah diedarkan oleh pelaku, namun selama ini kita kurang memahami. Ini aktivitas
yang bentuknya berjamaah yang sesuai dengan anjuran Bupati Tanggamus. Sholat tarawih berjamaah itu sudah mulai dilaksanakan di rumah. Sholat tadarusan sudah mulai dilaksanakan di rumah. Artinya mulai dari malam ini sampai malam selesainya bulan suci Ramadan ini, saya pastikan bahwa untuk Pekon Negara Batin tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid. Sebelumnya di malam pertama Ramadan, jamaah Masjid Jami Utakwa melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Jamaah menggelar sholat tarawih dengan membatasi jarak dan memakai masker. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah mengeluarkan panduan tentang ibadah Ramadan selama pandemi COVID-19. Selain sholat tarawih di rumah, umat muslim diminta untuk sahur dan buka bersama di rumah. Panduan ibadah Ramadan 1441 Hijriah saat wabah COVID-19. Sahur dan buka puasa bersama keluarga di rumah. Salat tarawih berjamaah bersama keluarga di rumah. Buka puasa bersama ditiadakan. Pesantren kilat melalui media elektronik. Tadarus Al-Quran di rumah. Peringatan Nuzulul Quran dalam bentuk tablik akbar ditiadakan. Tidak melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir di masjid atau musola. Pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer perbankan. Meminimalkan kontak fisik langsung ketika penyerahan zakat. Petugas penyalur zakat fitrah atau zakat, infak, dan sedekah dilengkapi dengan APD. Tarawih dan takbiran keliling ditiadakan. Silaturahim atau halal bihalal Idul Fitri melalui media sosial, video call, conference. Pasca ditetapkannya Bandar Lampung menjadi wilayah zona merah pandemi COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan RI, Satlantas Polresta setempat bersama tim gugus tugas COVID-19 kota merazia kendaraan. Sasaran adalah kendaraan dengan plat luar Lampung. Razia untuk mengantisipasi pemudik yang masih nekat bepergian. Satlantas Polresta Bandar Lampung bersama tim gugus tugas COVID-19 Kota Bandar Lampung merazia kendaraan di Tugu Raden Intan, Jalan Soekarno-Hatta. Tugu Raden Intan merupakan pintu masuk Kota Bandar Lampung yang berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera. Satu persatu kendaraan dengan plat dari luar Provinsi Lampung dihentikan petugas. Petugas memeriksa pengendara dan barang di bagasi mobil. Penumpang juga diperiksa suhu tubuh serta harus memasuki bilik disinfektan sebelum melanjutkan perjalanan. Petugas juga memeriksa kendaraan pribadi untuk mengantisipasi adanya pemudik yang masuk dari Bandar Lampung maupun ke provinsi lainnya. Razia dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19, sekaligus untuk memeriksa adanya pemudik yang masuk atau melintas di Bandar Lampung. Jika ditemukan penumpang yang dicurigai terinfeksi corona, akan segera dibawa ke puskesmas terdekat. Sementara untuk pemudik diperintahkan untuk pulang kembali. Langkah kita, Bang? Ya, kalau mengenai suhu langsung ditangani dari Dinas Kesehatan, nanti ada ruang sementara yang itu untuk jika ditemukan masyarakat yang suhu tubuhnya agak tinggi, langsung kami juga Dinas Kesehatan. Namun jika ditemukan ada pemudik dengan plat luar, barang bawaan banyak, sesuai instruksi pemerintah, dan kami himbau untuk kembali. Demikian. Petugas juga memberikan masker bagi penumpang yang tidak mengenakan. Petugas belum menemukan adanya pemudik yang melintasi pintu masuk Kota Bandar Lampung. Polisi hanya mendapati kendaraan berplat luar Lampung, namun mereka semua berdomisili di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan.
Wakil Gubernur Lampung Husnul Halim meminta ASN untuk tidak mudik lebaran. Larangan ini untuk mencegah merebaknya pandemi COVID-19. Berikut pernyataan Wakil Gubernur Husnul Halim selengkapnya. Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, pemerintah kembali mengingatkan bahwa aparatur sipil negara beserta keluarganya dilarang bepergian ke luar daerah, _ mudik, _ cuti. Larangan ini tertuang dalam surat edaran Menteri PAN-RB nomor 46 tahun 2020. ASN tidak mengajukan cuti selama penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 masih berlaku. Pejabat Pembina Kepegawaian tidak memberikan izin cuti bagi ASN kecuali cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti apabila keluarga inti ASN tersangkut penyakit keras atau meninggal dunia. ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah atau mudik selama penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 masih berlaku. Bagi ASN yang terpaksa melakukan bepergian keluar daerah harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atas delegasi dari pejabat Pembina Kepegawaian. Apabila ASN melanggar, yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sesuai PP nomor 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan PNS dan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK. ASN bisa berkontribusi dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dengan memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat untuk tidak bepergian keluar daerah atau mudik untuk Idul Fitri 1441 Hijriah maupun alasan lainnya, dan dapat tetap tinggal, bekerja, dan beribadah di rumah serta tidak bepergian kecuali hal yang sangat mendesak untuk dilakukan, menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah, menjaga jarak aman ketika berkomunikasi dengan orang lain, dan menerapkan physical distancing, membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menyampaikan informasi yang positif terkait penyebaran COVID-19 dan tidak menyebarkan informasi bohong atau hoax. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Anggota Polres Lampung Selatan membubarkan paksa puluhan kendaraan yang nekat ingin menyeberang. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, anggota Polres Lampung Selatan membubarkan paksa puluhan kendaraan pribadi dan bus yang parkir di depan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Kendaraan tersebut ditumpangi pemudik yang membandel ingin menyeberang ke Pulau Jawa. Petugas membubarkan secara paksa kendaraan pengangkut penumpang yang memilih memarkirkan kendaraan di rumah makan di depan pintu masuk pelabuhan. Petugas meminta sopir untuk memutar balik kendaraan. Bahkan petugas mengempeskan ban kendaraan travel yang membandel. Kendaraan diminta putar balik dan tidak boleh menyeberang sesuai dengan peraturan Menhub nomor 25 tahun 2020. Tidak ada layanan tiket di Pelabuhan Bakauheni. Hanya kendaraan yang membawa logistik yang diizinkan menyeberang. Sejumlah kendaraan memilih menunggu di depan SPBU Bakauheni. Namun pemblokiran penjualan tiket untuk kendaraan pribadi, sepeda motor, untuk sementara waktu berimbas dengan kendaraan tidak bisa menyeberang dari Sumatera ke Jawa. Saat ini layanan tiket yang ditiadakan sesuai Permenhub nomor 25/2020 telah disebutkan semua jenis kendaraan yang tidak boleh menyeberang. Dan ini sebenarnya sudah tahu, sudah merupakan kebijakan juga dan juga sudah menjadi keputusan dari pemerintah untuk larangan mudik dan juga terutama dari zona merah. Seperti kita ketahui bahwa Banten dan juga Palembang sudah merupakan zona merah, sehingga di sini ada larangan dan termasuk juga pelabuhan dihentikan untuk penumpang mobil pribadi maupun juga pejalan kaki. Termasuk diantaranya tiket online pun juga sudah mulai diberhentikan, sudah tidak dioperasionalkan lagi untuk pejalan kaki dan mobil pribadi atau penumpang.
Mencapai berapa tadi dan kendaraan yang kita putar balikan? Ya, kalau dihitung mungkin ya sekitar, kalau dari pagi ya, dari pagi atau dari tadi? Iya, dari pagi lah. Dari pagi mungkin sekitar ada berapa, 20-an, 20 sampai 30 kendaraan. Untuk memberikan himbauan secara persuasif, petugas kepolisian juga mendirikan 15 checkpoint untuk penyekatan kendaraan, termasuk di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Polisi juga meminta warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya menjadi pusat perhatian warga di Jalan Lintas Barat Sumatera di Pekon Talagening, Kota Agung, Tanggamus. Ibu bersama anaknya berdiam dan berjemur di tengah terik matahari selama 5 jam. Keberadaan ibu dan anak ini menarik perhatian pengendara yang berlalu lalang. Ibu tersebut diduga depresi karena tidak merespon dengan baik saat ditanya warga. Bahkan, dia menolak saat beberapa warga mengajak ibu dan anaknya berteduh. Warga kasihan karena keduanya berjemur di pinggir jalan selama 5 jam. Dari pemeriksaan sementara, keduanya diduga berasal dari Metro. Saat ini sedang tinggal di Pekon Talagening, namun mereka diusir dari kontrakan karena tidak mampu membayar. Kini, sang ibu dan anaknya sedang mencari suaminya. Karena membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, petugas membujuk sang ibu dan anaknya pindah ke tempat yang lebih aman. Jam 8. Saya kasihan sama anaknya, saya aja sampai nangis ngelihatnya, makanya saya bawain makanan. Jam 8 di sini? Iya, dari jam 8 sampai pucet, Bu. Berjemur ya? Berjemur sampai siang, terus dibantuin sama ibu saya nggak mau. Kan banyak yang mau nolongin, terus dibantuin nggak mau, marah-marah. Katanya itu dia tuh asli orang Talagening, asli orang Metro, tinggal di Talagening, Pak. Tapi dia nih kayak pindah-pindah gitu tinggalnya. Pernah ngontrak di Talagening, keluar bulan 1 itu Pak, nyariin suaminya. Kita melihat khususnya di Kota Batu ada kerumunan warga masyarakat, dan setelah kita lihat ternyata di sini ada orang yang memang kurang sehat, dan kita langsung amankan karena menyangkut masalah COVID, penjagaan jarak. Anggota kepolisian dan beberapa pengendara kemudian membawa ibu dan anak itu ke kantor Pekon Talagening. Polisi juga menjaga kemungkinan berkerumunnya warga karena ingin melihat ibu dan anak tersebut. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung belum berencana menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB meski Kementerian Kesehatan telah menetapkan status zona merah. Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi beralasan penyebaran COVID-19 berasal dari luar daerah. Pemkot belum ada rencana untuk menerapkan PSBB. Hingga saat ini belum ada transmisi lokal COVID-19. Pasien positif tertular dari luar Bandar Lampung. Untuk menekan penyebaran virus corona, pengawasan di 6 pintu masuk diperketat. Tim COVID Bandar Lampung bersama TNI Polri akan memeriksa kesehatan orang yang memasuki Bandar Lampung. Tim juga memastikan warga mempraktekkan pembatasan sosial. Jika masyarakatnya yang di Bandar Lampung, nah itu yang wabahnya, ini kan dari luar semua, orang dari luar bekerja, maka saya steril. Sebanyak 25 dari 46 kasus positif COVID-19 di Lampung merupakan warga Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemkab Tulang Bawang Barat menggelar Festival Sharing Time Megalithic Millennium Art. Kegiatan yang dihadiri seniman dari lokal hingga mancanegara ini berlangsung semarak. Bupati Umar Ahmad berharap kegiatan ini dapat menimbulkan kesan dan kenangan baik di masa yang akan datang.
Pemkab Tulang Bawang Barat menggelar festival Sharing Time Megalithic Millennium Art di awal tahun 2020. Kegiatan festival Megalithic Millennium Art ini digelar selama 5 hari. Ratusan seniman lokal dan juga puluhan seniman mancanegara menghadiri acara tersebut. Selain itu, festival Megalithic Millennium ini diadakan pada 2 lokasi yang berbeda. Lokasi festival digelar di tempat wisata Uluan Uri, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dan Lasengok, Kecamatan Tulang Bawang Udik. Dalam festival yang diselenggarakan di Uluan Uri atau Kota Masa Depan ini, menampilkan tarian Nenemo, klasik, dan karya seni lainnya. Bupati Umar Ahmad berharap melalui kegiatan festival ini nantinya dapat menjadikan kenangan yang baik di masa akan datang. Art ini adalah sebuah gagasan yang digagas hasil kami berdiskusi dengan almarhum Mbah Prapto Surya Darmo, yang ketika itu beliau meresponnya dengan sangat cepat dan bahkan sampai pada titik beliau menentukan ada satu titik yang mesti digagas di Tulang Bawang Barat. Dan di dalam sharing time ini kita juga ingin memberikan sebuah tanda yang... Selain di Uluan Nuri, kegiatan juga digelar di Umbul Lasengok atau wisata batu. Pelepasan kura-kura, ikan, penanaman pohon, dan penyerahan kerbau kepada tokoh adat setempat menjadi rangkaian acara. Festival juga diisi dengan tarian oleh seniman mancanegara. Dari Tulang Bawang Barat, Jimmy Irawan, Jalaluddin, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Perajin tapis Lampung yang mulai ditinggalkan generasi muda, selengkapnya hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tenun tapis merupakan salah satu ciri khas budaya Lampung sejak dulu. Keindahan tenun tapis dapat dilihat dari corak yang beragam dan tahan lama. Sayangnya, pekerjaan sebagai penenun tapis kini sudah ditinggalkan generasi muda. Beruntung, di Lampung Utara ada seorang perempuan yang tekun menjalankan pekerjaan sebagai penenun tapis. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini, mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Setiap hari selalu terlihat aktivitas yang sama di rumah Amel. Di waktu senggangnya dia akan mengeluarkan alat tenun. Warga Kecamatan Abung Tinggi Lampung Utara ini sudah puluhan tahun menjadi penenun tapis. Amel memang bukan satu-satunya penenun tapis, namun dia tetap berupaya menjaga tradisi nenek moyang yang hampir punah tersebut. Amel dikenal warga Kecamatan Abung Tinggi sebagai penenun tapis. Kain tapis karya ibu satu anak ini selalu digunakan masyarakat untuk upacara adat atau kegiatan sehari-hari. Keahlian yang didapatnya turun-temurun dari keluarga. Amel belajar menenun tapis dari orang tuanya sejak dia masih remaja. Untuk membuat satu tenun tapis dibutuhkan waktu antara 2 hingga 3 bulan. Karena rumitnya penenunan, Amel hanya menenun tapis jika ada pesanan. Dari masih anak-anak ya, artinya udah puluhan tahun. Nah, ini ilmunya dapat dari siapa ini? Dari orang tua. Oh, dari orang tua turun-temurun ya. Untuk mengerjakan satu tapis ini perlu berapa lama waktunya? Kalau untuk ibu-ibu kan ini selingan kerja dapur, beres dapur baru kerja ini mungkin 3 bulan lah. Untuk satu tapis ya, iya. Itu bisa 3 bulan. Nah, kalau alat bahan apa sebetulnya yang banyak mendominasi untuk pembuatan tapis ini apa?
Ya benang emas. Benang emas. Benang jahitnya. Biasanya pembeli tenun tapis langsung datang ke rumah perajin untuk memesan tenun sesuai keinginan. Harga tenun tapis buatan Amel berkisar 1,7 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Semakin banyak bahan emas yang digunakan dan rumit motif, harga akan semakin mahal. Namun banyak warga yang memilih tenun hasil tangan karena lebih rapi dan tahan lama. Kalau kita satu, dia pembuatannya langsung dari apa sih? Bukan mesin, bukan mesin. Kalau mesin itu kan hasilnya nggak sebagus yang buatan tangan. Kalau buatan tangan juga apa sih lebih awet, terus lebih bahannya juga kita lebih tahu. Melihat semakin sedikitnya generasi muda menjadi penenun tapis, Amel berharap pemerintah tidak tinggal diam. Jangan sampai penenun tapis menghilang karena tergerus zaman. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka, iNews Lampung melaporkan.